ih sok banget lu baca buku, si paling baca buku, si paling literasi tuh. Iya. Dulu waktu masih kecil SD SMP dikatain ngapain sih baca buku mulu. Tapi sekarang makin kesini mungkin trennya alhamdulillah udah membaik ya. Banyak juga anak muda yang udah berpikir membaca itu keren. Di Indonesia ini akses bukunya sebetulnya belum merata dan belum banyak gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama saya R.S. Sutanto, editor Lentera App. Kali ini di Lentera Stock. Dan saya dan teman-teman semua di sini sekarang itu lagi ada di Blooks. Apa itu Blooks? Blooks adalah toko buku eklektik ya, toko buku independen yang lokasinya tuh ada di Blok S, Jakarta Selatan. Di sini jadi banyak bukunya, koleksinya itu dari buku musik, film, sosial, budaya, teman-teman bisa kesini. Dan Blooks ini mengkurasi buku-bukunya, jadi boleh jadi koleksi buku yang ada di Blooks ini teman-teman nggak temuin tuh di toko-toko buku major gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget datang ke Blooks ini di Blok S. Jadwal bukanya tuh dari Kamis sampai Minggu gitu ya. Dan teman-teman bisa follow IG-nya di @blooks.store gitu ya. @blooks.store gitu. Nah, kali ini saya nggak sendiri, teman-teman bisa lihat gitu ya. Di depan saya sudah ada 5 orang ini yang semangat sekali, yang seru-seru banget gitu. Dari Bookland. Halo teman-teman semua. Hai. Jadi sedikit tentang Bookland. Bookland ini adalah komunitas baca gitu ya, yang setiap minggu mengadakan aktivitas membaca di taman-taman, di ruang terbuka hijau, dan teman-teman bisa gabung nanti gimana kita tanya-tanya soal Bookland ke depan gitu ya. Kegiatan Bookland ini biasanya baca bareng ya, tadi di taman-taman, dan ngobrol-ngobrol juga sekalian piknik ya kadang-kadang. Jadi bawa makanan-makanan gitu ya, sharing kayak gitu-gitu ya. Nah, saya mau kenalan dulu satu persatu sama teman-teman semua. Sebutin mungkin nama sama kegiatan sehari-hari itu ngapain gitu. Silakan. Halo, nama saya Bagus. Kegiatan sehari-hari kerja aja sih. Dan juga baca buku tentunya. Oke, halo Bagus gitu ya. Halo, nama aku Ardis dan aku sehari-harinya menjadi mahasiswa. Oke, halo Ardi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lara. Kesibukannya selain kerja, Bookland. Oke, halo Lara. Halo semuanya, aku Nei. Kegiatan aku sekarang lagi nggak ada soalnya lagi fresh grad. Jadi lagi nyari kerjaan. Iya, semoga cepat dapet ya, Nei. Halo Nei. Halo semuanya. Halo semua, namaku Dia. Aktivitasku sekarang kerja, baca buku, juga Bookland sama kayak Lara. Oke, halo Dia. Salam kenal teman-teman semua ya. Dan pertama tentu aku mau tahu soal Bookland dulu sebetulnya, dari awal tuh gimana, lalu programnya apa aja gitu, lalu membernya tuh berapa, dan gimana nanti kalau teman-teman mau gabung mungkin nanti bisa ya ke depannya gitu. Gimana? Silakan. Oke, jadi sebetulnya Bookland itu adalah komunitas baca buku, Kak. Komunitas baca buku di Jakarta, dibentuknya tahun 2023. Jadi pas banget nih, setelah pandemi selesai, udah bisa aktivitas di luar, kita buka Bookland gitu. Kita kumpul di lapangan Banteng atau taman-taman lainnya ya gitu. Kenapa sih kita akhirnya pilih lapangan gitu? Karena lapangan itu kan rame ya, banyak warga, banyak anak muda, piknik lah segala macam gitu. Kita mau menunjukkan ke anak-anak muda bahwa baca buku tuh asik banget loh, baca buku tuh anak muda banget dan Gen Z banget loh gitu. Jadi kita pengen menunjukkan baca buku tuh oke kok, asik kok gitu. Jadi kita juga sengaja memilih program kegiatan Bookland juga yang asik gitu. Entah mungkin baca buku sambil piknik tadi ya gitu, atau kita main ke Ragunan gitu sambil baca buku, atau naik kereta kemana baca buku seru bareng gitu. Jadi kita memang sebisa mungkin mengemas kegiatan Bookland tuh kegiatan-kegiatan yang anak muda tuh mau gitu. Misalnya atau juga kegiatan blind book date gitu, blind date tapi buku gitu, ketemu sama orang-orang yang suka baca buku kayak gitu. Karena kita maunya anak-anak muda itu kan mungkin belum banyak ya yang akhirnya suka baca buku gitu, nggak anak muda tapi banyak juga orang yang suka baca buku kan. Kita mau menunjukkan dulu deh ke masyarakat, khususnya anak muda, ya ayo baca buku gitu. Banyak kok buku-buku bagus, buku-buku yang bisa dibaca kayak gitu sih. Semangat awalnya tuh apa?
Karena minat baca kita tuh rendah banget Kak. Jadi untuk Indonesia itu kita peringkat 2 terbawah. Nah untuk Jakarta kita tuh peringkat 10. Jadi kan sebetulnya kayak sayang banget ya gitu. Apalagi Jakarta nih kotanya besar. Fasilitasnya banyak, perpusnya banyak, toko bukunya di mana-mana, taman juga di mana-mana. Jadi kayaknya lo kok sayang banget ya gitu. Kita nggak kekurangan fasilitas, nggak kekurangan akses, kok minat bacanya rendah. Dari situ dulu aja. Terutama di Jakarta gitu ya. Betul, Yang aksesnya gitu. melimpah gitu. Betul, kenapa kita peringkat 10 gitu. Iya, Jadi iya, itu iya. kan pertanyaannya. Jadi kayaknya ayo nih kita kerja kolektif sama-sama anak muda. Ayo kita tingkatkan minat baca. Mungkin ya Jakarta dulu ya gitu kan, nggak nutup kemungkinan nanti tahun depan kota-kota lainnya bisa kita bantu juga gitu. Oke. Ada tambahan yang lain? Atau cukup? Cukup. Oke, cukup. Nah, ini berkaitan dengan tadi udah di-mention. Kaitannya antara minat baca anak muda gitu ya. Nah, kenapa nih justru kalian memilih untuk suka baca gitu? Padahal kalau boleh milih yang sekarang kan misalnya keterpaparan terhadap gadget gitu ya, kecanduan terhadap TikTok, yang kita nyaman dengan video yang cuma pendek-pendek itu, dan kita kan kadang sering struggle kalau menghadapi sesuatu yang panjang, yang lama gitu ya. Mungkin itu jadi masalah tersendiri ketika kita baca buku yang panjang banget gitu ya. Nah, kenapa kalian milih yang pertama gabung di komunitas baca, lalu memilih membaca kayak gitu? Kenapa tuh kira-kira? Mau volunteer atau mau gue tunjuk? Silakan, mungkin bisa yang lain, Ayo siapa? Oke. Volunteer ya. Volunteer. Daripada dia papain. Jadi awal ketertarikan gabung Bookland itu di pertengahan 2023 kemarin. Itu posisi lagi dalam tanda kutip kayak merasa kehilangan jati diri. Apalagi setelah COVID segala macam. Ditambah aku pribadi yang awalnya dari kecil emang suka baca buku, entah kenapa makin dewasa tuh makin berkurang minat untuk baca. Dan puncaknya di COVID sama sekali nggak baca buku. Kebalik kan, Iya. banyak anak-anak yang tren lainnya saat COVID malah baca buku. Betul. Aku malah sama sekali nggak baca. Nah, entah kenapa algoritma semesta menemukan aku dengan Bookland. Algoritma semesta. Kata kuncinya. Jadi tiba-tiba FYP isinya Bookland. Aku kepoin dong. Walaupun konten TikTok Bookland agak aneh ya. Kalian bisa cek sendiri konten TikTok Bookland tuh agak aneh. Tapi saat lihat Instagramnya, oh bener kok ini. normal. Akhirnya mutusin nantang diri untuk ayo ikut untuk bisa baca buku lagi. Dan itu setelah ikut Bookland jadi akhirnya ini yang selama ini gue cari ternyata. Selama ini gue ngerasa kayak nggak ada kegiatan, kosong apa segala macam karena gue ngelupain apa yang dari kecil gue suka, yaitu baca buku. Jadi saat ketemu Bookland dan akhirnya baca lagi, itu dampaknya besar banget. Bahkan di 2023 aja cuman baca 2 buku, sekarang alhamdulillah udah masuk ke buku 23. Iya. 2003 cuma baca 2 buku. 2 buku. 2 buku yang selesai. Yang selesai 2 buku. Dan masuk 2024 itu alhamdulillah masuk ke buku 23. Mungkin itu sih dari aku. Oke, mungkin yang lain, Ardis. Kalau aku sendiri, aku juga sama ya. Dari kecil emang aku suka baca buku. Dan pas jadi mahasiswa tuh aku kayak mencari komunitas buku. Nah kebetulan lewat FYP juga nih, Bookland gitu. Akhirnya Sosmed berarti ya? The power of sosmed. iya. Dan kayak akhirnya aku cobalah datang dan langsung srek nih sama mereka gitu. Aku juga langsung hang out sama mereka dan ngomongin banyak banget tentang buku. Dan kebetulan memang aku tuh teman-teman aku nggak ada yang baca buku, jadi ketemu mereka nih seneng banget. Iya. Kalau aku sendiri dari dulu emang suka baca buku juga kan, tapi sukanya tuh karena FOMO gitu, soalnya selalu disindir emak gitu, soalnya kayak itu kakak-kakak kamu kayak suka baca buku gitu-gitu loh, jadi kayak aku FOMO pengen kayak prove myself gitu kan. Jadi kayak baca buku juga, tapi akhirnya aku suka. Terus kayak mendukung juga lingkungan aku dari SD sampai SMP itu teman-teman aku juga suka baca buku. Tapi pas SMA dan kuliah tuh lingkungan aku mulai kayak pada nggak suka baca buku lagi gitu loh. Jadi aku akhirnya mencari, dan waktu itu tuh dari IG volunteer, kayaknya IG Indo Relawan deh. Terus kayak waktu itu emang kayaknya
lagi nyari volunteer buat Bookland, tapi aku nggak tertarik volunteernya, aku pengen jadi kayak anggotanya aja gitu. Terus akhirnya aku datang, terus waktu itu masih kayak 8 orang gitu, tapi itu malah bikin jadi lebih seru, soalnya waktu itu aku juga pertama kali yang kayak apa sih terjun ke komunitas. Orang-orangnya kan kayak beda-beda banget gitu. Jadi waktu itu aku masih takut, soalnya kayak masih menutup diri. Gitu sih. Kalau kesan dari aku pertama mungkin ya soal Bookland dan komunitas baca, jujur aja aku nggak terpapar sama komunitas baca. Kenapa? Karena nggak relate sama aku, gitu ya. Karena aku sendiri misalnya bisa baca kapan aja dan di mana aja gitu ya. Nah makanya aku takjub waktu pertama kali mungkin Clara kita ketemu di Senopati, Suropati. Kenapa di Senop ya? Bahaya juga ada ketemu di Senopati. Di Taman Suropati gitu. Pertama kali ngelihat itu waktu itu Sela yang nyamperin ya. Cuma aku lihat dari jauh itu rame betul. Bookland pada saat itu di Suropati. Dan aku takjub. Kenapa ada anak muda yang rela meluangkan waktunya gitu ya. Apalagi Nei mungkin yang rumahnya jauh gitu ya, di Depok. Dia Jatibening. Ya Ardis mungkin atau teman-teman lain mungkin lebih jauh lagi rumahnya, rela gitu setiap seminggu sekali ngumpul baca buku bareng. Nah itu kan hal yang takjub buatku dan nggak relate gitu ya, kok mereka rela melakukan itu gitu. Nah itu kesan pertamaku tuh soal Bookland gitu ya. Kalau ditanya soal tadi kan kenapa membaca terus gabung ke Bookland, kalau dari bacaan sendiri apa sih yang menarik dari membaca buku gitu, apa yang mungkin kalian bisa dapetin dari membaca dan lain-lain, silakan. Ya, jadi kalau aku sendiri memang lebih suka membaca daripada nonton film, karena kalau dari pengalamanku, terutama kalau nonton film-film yang adaptasi dari buku, cenderung itu tidak sesuai dengan imajinasiku gitu. Jadi memang kayaknya kata kuncinya itu imajinasi. Mungkin aku lebih suka baca buku karena aku bisa bebas berimajinasi itu dibandingkan dengan kalau aku nonton film ternyata misalnya casting nggak sesuai dengan harapan aku atau misalnya settingsnya kayaknya kalau di bayangan aku nggak seperti ini deh gitu. Jadi yang pertama tuh memang aku lebih suka baca buku karena bisa bebas berimajinasi gitu. Yang kedua, menurutku membaca buku tuh membuat kosakataku lebih banyak gitu sih. Gitu, jadi menambah kosakata. Dan dulu pas kecil tuh aku merasa karena aku sering baca buku aku jadi rajin nulis. Oke, gitu. Jadi outputnya nulis ya? Nulis. Dulu tuh aku sering banget nulis cerpen kayak anak-anak dan lain-lain gitu. Dan itu muncul hobinya itu karena aku suka baca buku gitu. Dan bahkan dulu aku tuh baca bukunya nggak novel loh, kalian tuh aku bacanya komik. Doraemon, Miko kayak gitu. Cuman even dari komik dan novel komik-komik Doraemon atau Miko aja tuh bisa meningkatkan kosakata karena membuat anak tuh jadi suka menulis gitu kan outputnya. Jadi menurutku memang kalau aku sendiri memang lebih cocok baca buku karena itu aku bisa kosakatanya bertambah dan juga imajinasinya lebih bebas gitu kalau baca buku. Nggak terbatas sama visual ya. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya aku terlepas dari mau meningkatkan literasi di Indonesia atau mungkin imajinasi dan lain sebagainya gitu ya, kayaknya aku menyadari bahwa aku tuh agak pick me anaknya gitu. So kalau misalnya di pick me itu gini, kalau misalnya kita di kendaraan umum gitu di Transjakarta kan semua pada gadget ya, kayak gue mau beda, gue gak mau sama gitu, gue pegang buku lah, gue baca buku. Apalagi kan pas pandemi selesai kan kita udah pakai lagi Transjakarta, kereta dan lain sebagainya gitu kan, kayak ingat pada main handphone nih, gue bawa buku lah gitu. Jadi ya kayaknya itu gitu, kayak pengen dilihat beda dulu aja gitu. Terus kalau ke kantor gitu kan, kadang tuh mungkin teman-teman di kantor di meja itu mungkin ya laptop, makanan, minum, selesai gitu. Kalau aku tuh kayak ada tumpukan buku kayak biar dilihat aja sama bos, kayak gue baca buku loh bos gitu. Jadi terlepas dari ya mungkin mau meningkatkan minat baca ya itu iya, tapi kayaknya hal utamanya adalah gue pengen lihat beda aja sama orang gitu. Ya walaupun itu niatnya tapi kan baik ya hasilnya, jadi ya kayak nggak apa-apa gitu. Kita pick literasi aja. Pick literasi. Ya jadi kalau misalnya di jalan tuh kayak nggak apa-apa nggak baca tapi kita bawa aja buku dulu gitu kan. Siapa tahu kan orang lihat itu buku apa kok bagus ya gitu. Itu kan mungkin secara nggak langsung bisa menginfluence ya orang-orang yang di kendaraan umum untuk lihat kayak itu buku apa. Makanya suka banget nih kalau ke kendaraan umum tuh bawa buku tuh yang clickbait gitu, entah covernya yang aneh atau judulnya yang aneh. Karena kan orang kayak ih buku apa gitu, misalnya kayak buku ya sebab kita semua gila seks gitu, itu kan judulnya gede banget tuh, sebab kita semua gila seks gitu kan, kayak pegang aja, pede aja. So orang kayak ih buku seks nih nggak apa-apa, siapa tahu ntar dia beli baca gitu, kita nggak tahu kan gitu. Lalu soal bagaimana kalian mendapatkan akses bacaan itu, nah itu memang ada budgetnya
per bulan. Kalau misalnya ada berpenghasilan bagus misalnya ya, dari sisihan gaji mungkin, atau dari teman-teman yang belum berpenghasilan, dari orang tua yang orang tuanya memang dia concern sama buku gitu. Jadi tiap bulan memang harus ada budget buat beli buku gitu. Atau dari nabung gitu ya, atau pinjam ke perpus, atau baca di online dan gratis kayak di Lentera gitu. Kayak gimana tuh akses bacaannya? Kalau aku sendiri, kalau misalnya aku lagi ada budget, itu tuh biasa aku sisihin dari uang jajan aku per bulan. Nah, paling aku beli. Kalau misalnya lagi nggak ada, paling aku cek di Lentera sih. Soalnya Lentera banyak buku-buku yang bagus-bagus juga. Siap, terima kasih. Kalau aku sendiri sama kayak Ardis, sisihin dari uang jajan. Terus karena udah ikut bookline juga, aku jadinya minjem-minjem ke tuker-tukeran ya. Iya, tuker-tukeran. Makanya suka ikut komunitas kayak gini, soalnya teman-teman lain udah punya koleksi buku-buku yang bagus kan. Terus kayak pasti udah sesuai genrenya gitu. Kayak ada satu yang lebih ke self dev, ada yang ke fantasi gitu-gitu. Terus kayak bisa sekalian minta rekomendasi gitu kan. Jadi kadang itu sih tuker-tukeran kalau mau hemat. Iya benar, saling pinjem gitu ya. Kalau aku kan udah kerja ya. Jadi sebetulnya capable nih untuk beli sendiri. Cuman memang aku kalau dari dulu tuh terbiasa dibeliin. Biasanya kan orang tua aku kan yang memang beliin. Jadi ketika sekarang udah punya uang, kok rasanya sayang ya beli gitu kan. Jadi sekarang aku lebih sering ke perpustakaan. Gitu, pinjem di perpustakaan gitu. Kan sekarang perpustakaan di Jakarta udah banyak kan Kak. Dan bagus-bagus, lengkap-lengkap. Teman-teman mungkin kalau yang jarang ke perpus, karena anggapannya tuh kayak perpus paling buku-bukunya kayak buku-buku textbook yang atau kuno gitu ya. Atau kayak buku-buku pelajaran yang kayak nggak seru. Karena memang dulu bayangan aku dan juga emang based on experience, buku-buku di perpustakaan tuh nggak seru gitu kan Kak. Nah tapi coba teman-teman kayak sekarang ini main-main ke perpus nasional kalau di Jakarta atau perpus Cikini yang di Jakarta. Itu ternyata buku-bukunya tuh udah sangat lengkap dan genrenya banyak gitu loh Kak. Ada yang fiksi, non fiksi, even teen lit, kalau teman-teman suka baca teen lit juga ada gitu. Nah sekarang aku lagi suka nih Kak minjem-minjem di perpus kayak gitu. Atau kalau misalnya memang ada satu buku yang aku cari di perpus nggak ada, itu baru aku mau beli kayak gitu. Memang sama udah kerja juga, dan untuk buku itu emang per bulan nyisihin. Nyisihin budget untuk minimal sebulan itu ada 1 atau 2 buku yang kebeli. Entah kebacanya kapan, yang penting beli dulu. Betul, saya setuju. Bahkan ada teman yang bilang mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Betul. Iya. Tapi kan udah suka baca dari kecil ya. Kalau dari kecil itu bahkan nggak pernah beli buku. Itu lebih sering minjem di perpustakaan sekolah waktu SD. Itu ada banyak buku kayak buku-buku cerita rakyat gitu. Makanya kalau suka baca buku tuh dari cerita rakyat Indonesia gitu. Buku cerita rakyat, buku dongeng kan banyak. Minjem di perpustakaan, atau kalau misalkan orang tua ngajak ke kayak kuitang atau segala macam, itu baru dibeli. Nggak pernah kayak yang ini harus beli apa segala macam dari kecil tuh nggak pernah. Baru mulai beli buku dan punya buku sendiri itu setelah kerja. Kayak penghasilan gitu ya. Sip. Nah, ini kalau ngomongin lingkungan di luar Bookland, artinya lingkungan di circle teman-teman di luar gitu ya. Ada nggak sih semacam asumsi atau predikat dulu nih ya? Mungkin ada kayak orang suka baca buku tuh langsung dikasih predikat introvert, langsung dikasih predikat kutu buku. Atau dari misalnya bagaimana Rangga dalam AADC digambarkan sebagai orang yang sangat-sangat introvert. Kalau mau baca buku, kalau nggak dia di kamarnya si bapak itu ya, lupa namanya siapa, atau nggak di mana gitu ya, dia menyendiri gitu ya. Nah, teman-teman dapat predikat itu nggak sekarang? Kalau di aku sendiri malahan biasa tuh selalu dibilang kayak, ih sok banget lu baca buku gitu. Iya, biasa kayak, paling baca buku lu, si paling baca buku. Si paling literasi tuh. Iya. Kalau aku sendiri malah dilihatnya tuh keren gitu. Soalnya kan jarang banget ya orang baca buku terus kayak rela membawa buku gitu. Kalau aku pas di kuliah kan aku arsitektur kan. Terus itu sering ke studio gitu-gitu. Jadi kayak di selang-selang studio kayak break gitu-gitu, aku baca buku. Terus kayak nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayak sini baca buku tapi konotasi bagus, nggak kayak si paling baca buku gitu. Terus waktu itu tuh sempet pengen daftar duta baca gitu kan. Terus itu harus ngurus surat-surat gitu. Terus aku sampai ngubungin dosen-dosen gitu kan. Terus akhirnya mereka selalu ngeceng-cengin aku, si duta baca gitu. Padahal nggak jadi duta baca. Padahal nggak lolos. Iya. Ya gitu.
Jadi kalau dulu waktu masih kecil SD, SMP, mungkin iya dikatain. Kayak ngapain sih baca buku mulu? Apalagi jam istirahat malah ke perpus apa segala macam. Ya selain karena uang jajan dikit ya. Tapi karena ya pengen baca aja. Apalagi baca buku pelajaran sekolah kan bosan. Udah gitu aja. Jadi pengen cari bacaan yang lain. Lihat ke perpus kadang ada buku-buku sejarah atau apa segala macam ya dibaca aja. Oke. Waktu dulu iya, tapi sekarang makin kesini mungkin trennya alhamdulillah udah membaik ya. Banyak juga anak muda yang udah berpikir bahwa membaca itu keren, atau dia pengen membaca tapi kok belum ada niatnya ya, kok belum ada rasa suka membacanya. Kadang malah ditanya, gimana sih caranya untuk bisa baca rutin atau segala macam, bisa baca kayak gitu. Jadi makin kesini ibaratnya trennya makin bagus. Jadi kayak membaca nggak lagi sesuatu yang pick me atau segala macam kayak gitu. Udah jarang lah dikatain. Beda sama waktu kecil dulu. Oke. Berarti ada perubahan tadi ya soal apa namanya stereotype gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin kegemaran anak muda baca buku dan ini berkaitan dengan genre-nya kira-kira. Kira-kira tuh kalau misalnya kita ngomongin genre sekarang yang digemari anak muda tuh bacaannya kayak gimana ya? Kalau aku sendiri tipe yang lebih suka baca kayak buku-buku sejarah, baik itu sejarah yang real ataupun yang historical fiction. Kayak Laut Bercerita kayak gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih aku, karena buku-buku sejarah baik itu yang historical fiction atau sejarah real itu punya plot atau penceritaan yang bagus gitu menurut aku. Karena kan anak-anak sekarang menurut aku ya, pengen sesuatu cerita yang bagus. Sesuatu ibaratnya alur yang bagus dari awal sampai ending tuh kayak gimana tuh bagus. Nah, buku-buku sejarah biasanya menyajikan hal tersebut. Kayak buku sejarah Perang Dunia pun kan dari awalnya kenapa sampai apa segala macam. Itu kan alurnya tuh bagus tuh. Apalagi buku-buku sejarah kan bentuknya storytelling, bercerita. Jadi kita nggak bosan, bukan textbook, bukan kayak buku pelajaran. Mungkin di antara lingkup teman-teman aku banyak yang kayak gitu sih. Kalau di lingkup aku sama juga sebenarnya historical fiction, tapi tambah satu lagi, misteri. Iya, biasa tuh mereka baca Keigo Higashino atau enggak Akiyoshi Rikako, karena itu tuh kita jadi menebak-nebak endingnya gimana sih gitu. Jadi itu juga ngetren sih di kita orang. Kalau aku masih trial and error buat nemuin buku yang bener-bener aku suka. Jadi aku masih baca semua jenis buku, tapi aku cukup menyadari bahwa pada akhirnya aku suka jenis-jenis buku kayak ngebahas gender. Buku-buku gender, buku-buku yang tema feminis, atau mungkin novel-novel atau sastra yang tokoh utamanya perempuan tapi yang nggak menye-menye. Misalnya Tutur Dedes gitu, tokoh utamanya kan Ken Dedes, atau mungkin Tarian Bumi gitu dengan tokoh utamanya perempuan di Bali pada saat itu. Boka Rusmini ya? Ya betul, Boka Rusmini. Terus kalau misalnya untuk buku-buku gender gitu, biasanya aku bacanya buku Esther Lianawati gitu, atau mungkin buku Dea Safira gitu. Aku sih itu sih biasanya rekomen ke teman-teman gitu. Kalau aku sama kayak masih nyari-nyari genre gitu, tapi paling suka tuh kalau misalnya lagi mau baca fiksi itu aku sukanya kayak adventure atau fantasy gitu. Tapi kalau kayak lagi pengen self improvement itu tergantung. Jadi kayak kadang aku lebih milih untuk kayak dengerin podcast atau apa yang terkait dengan topik itu. Tapi ada juga beberapa buku yang aku lebih suka kayak Ikigai, terus kayak pokoknya kayak yang ajaran-ajaran Asian gitu untuk self development itu aku lebih suka kalau baca gitu. Terus tadi soal gender juga aku suka novel-novel yang kayak gitu juga, yang kayak tokoh utamanya tuh perempuan yang kayak tangguh gitu. Terus aku nemu itu di beberapa English classic kayak Little Women, terus kayak Anne of Green Gables itu dua-duanya udah jadiin film sih. Jadi ya itu aku suka banget. Kalau aku lihat ya dari teman-teman seumuranku, kebanyakan tuh karena usianya udah 25 ke atas ya, yang mereka baca tuh termasuk aku ya, baca itu self improvement. Jadi mungkin mereka tuh baca karena ada pragmatisnya juga ya, pingin meningkatkan skill atau pengen develop personality-nya lebih baik lagi kayak gitu ya. Jadi makanya mereka baca self improvement. Nah, itu juga terjadi di aku. Kalau dulu ketika remaja aku lebih suka baca fiksi. Fiksi romance, history gitu kan ya. Tapi sekarang aku lebih banyak baca self improvement gitu karena merasa pengen meningkatkan skill atau meningkatkan kemampuan untuk yang bantu aku misalnya di pekerjaan dan lain-lain. Cuma kan capek juga ya kalau setiap hari tuh bacanya self improvement. Gitu. Jadi biasanya aku switching. Kalau misalnya aku lagi
termotivasi nih pengen produktif, aku baca self improvement. Tapi kalau misalnya aku lagi pengen reading untuk enjoy time aja, itu aku bacanya sejarah gitu. Aku suka sejarah, kemudian fiksi. Fiksi itu aku suka thriller, misteri sama kayak Ardis ya, misteri, fiksi itu aku suka. Oke. Tadi kan di-mention juga sama Clara gitu ya, kalau minat baca kita masih rendah, bahkan di Jakarta peringkat 10 ya. Nah, kira-kira tuh kenapa tuh minat baca kita rendah? Dan kira-kira kalau menurut teman-teman nih, kan teman-teman ini punya minat membaca yang cukup tinggi nih. Nah, mungkin ada tips tuh supaya teman-teman yang nonton atau teman-teman di luar sana juga punya kegemaran yang sama soal itu gitu. Minat baca kita rendah, iya betul. Tapi sebetulnya kita udah ada peningkatan nih Kak. Jadi yang aku bilang Jakarta peringkat 10 itu sebetulnya tahun 2020. Jadi awal pandemi. 2020 kita peringkat 10. Alhamdulillah di 2023 kita udah peringkat 4 Jakarta. Jadi udah tinggi ya peningkatannya gitu. Dan kalau dihitung dari persentase menurut BPS, tahun 2020 itu kita cuman 52, sekian persen untuk TGM, tingkat gemar membaca, dihitung berdasarkan jumlah buku yang dibaca per 3 bulan dan akses internet gitu. Jadi sebetulnya kayak compare-nya cocok ya gitu. Biasa kan orang menghabiskan waktu dengan internet atau baca buku. 2020 kita di 52, sekian persen persentasenya. Di 2023 kemarin kita udah 72,68 kalau aku nggak salah. Jadi sebenarnya udah tinggi tuh peningkatannya. Lumayan ya. Peningkatannya itu tinggi dari 2020 ke 2021. Di 2020 ke 2021 itu tuh dari 52, sekian ke 72, sekian. Tinggi kan, kayak kenapa nih kok tahu-tahu tinggi nih meningkat? Mungkin karena pandemi COVID ya, kayak new normal, new hobby gitu ya. Orang di rumah gitu, nggak bisa keluar, nggak bisa ke mall, nggak bisa nonton, nggak bisa ketemu teman gitu ya. Pegel kan ya, tangan ngaduk dalgona. Waktu itu kan awal-awal pandemi kan trennya dalgona ya, aduk gitu kan. Pegel ya gitu kan, kayak aduh pegel nih gitu ya. Kali gue 24 jam ngaduk dalgona gitu kan ya. Kebas tangan gitu kan. Jadi mungkin ya karena keadaan ya kita dipaksa akhirnya baca buku gitu. Dan ya menurut aku oke juga gitu ya, pandemi ternyata bisa meningkatkan literasi Indonesia gitu ya, dari 52 jadi 72 gitu kan, which is good menurut aku. Terus kenapa sih akhirnya kok kita nggak suka baca buku atau mungkin lebih milih main gadget atau milih main sosmed gitu kan. Tadi mungkin Kak Tanto juga udah sempat singgung bahwa kalau misalnya main gadget tuh mungkin lebih compact ya, gadget itu kan kecil, compact gitu, bisa dipegang kemana aja gitu, di Transjakarta, kereta, pegang aja gini gitu. Kalau penuh juga kita masih bisa begini. Kalau buku kan lebih effort ya, harus begini, harus apa, mungkin ada yang Kindle dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mungkin pada akhirnya orang-orang jadi lebih tertarik main gadget karena ya tadi gitu, mungkin mereka lebih compact, terus lebih entertain ya, berwarna, bergambar, bersuara, itu jelas kontennya mau apa gitu kan. Katakanlah aplikasi yang joget-joget sebelah gitu kan, semenit gitu ya udah joget-joget aja semenit, abis itu ganti lagi videonya, nggak bosan gitu kan. Mungkin kalau kita baca buku kita harus baca satu buku penuh untuk dapat ini kemana sih arah ceritanya, ini penulisnya mau bawa kemana ya, mungkin ya itu gitu kan. Nggak banyak orang yang punya cukup waktu atau mau meluangkan waktu untuk baca buku gitu. Pada akhirnya mereka kayak lebih, aduh gue pusing di kerjaan atau gue pusing di kuliah, nyambi lah sambil lihat gadget lah segala macam. Karena kan kalau buku kita butuh duduk, butuh menyiapkan waktu sekian lamanya untuk baca buku dan fokus. Mungkin udah rasakan itu. Kalau tips dari aku ya tadi, misalnya kan kita males nih bawa buku, kan misalnya berat atau ribet lah bukanya gimana. Kan sekarang online tuh banyak ya, contohnya salah satunya Lentera sendiri. Betul. Nah jadi kayak kita sebenarnya nggak harus bawa buku kemana-mana, kita juga bisa baca buku di gadget kita. Betul. Gitu sih. Iya. Nah itu kan soal akses tadi, soal buku. Nah ini masalahnya, ini orang emang gak suka baca. Nah, bagaimana ya urusannya bos? Kalau ini orang emang dasarnya udah gak suka baca gitu. Ya, kalau dari aku sih, pertama, kalau memang mau baca buku, jangan pernah turutin ego. Kadang kita ego, misalkan umur di atas 20 tahun, udah mau 25 atau di atas 25, masa masih baca novel sih? Oh, kayak gitu. Ya, kadang kita masih ada ego yang kayak gitu. Harus baca buku yang berat nih, biar kelihatan pinter. Akhirnya maksain baca buku dan kok nggak nyaman ya, karena kayak gitu. Makanya coba cari buku yang bener-bener bisa bikin kita suka baca buku. Dari pengalaman aku dan aku tanya ke beberapa temen juga, rata-rata orang yang suka baca buku pasti ditanya, buku apa sih yang bikin kamu suka baca buku? Rata-rata jawabannya pasti buku fiksi. Hampir nggak ada yang jawabnya buku non fiksi. Kecuali ditanyanya, buku apa sih yang merubah hidup kamu? Nah, banyak tuh yang jawab non fiksi pasti. Kadang-kadang jawabnya Undang-Undang Dasar 1945 tuh. Bener tuh.
Murah hidup bangsa negara. Jadi kayak gitu. Jangan terlalu maksain diri untuk baca buku yang berat atau apa segala macam. Coba turunin ego lagi. Baca buku yang mungkin ringan, simple. Kayak Ades bilang di Lentera pun banyak buku-buku atau cerita-cerita yang bagus kan. Dicoba baca dulu aja, enjoy. Bikin kita enjoy baca dulu. Setelah itu baru kita explore buku-buku apa lagi yang bisa kita baca. Kayak gitu sih. Oke. Atau enggak untuk ningkatin mood atau niat untuk baca, bisa juga kayak kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang sama suka membaca buku. Lingkungan, iya, lagi-lagi lingkungan yang lingkungan, suka membaca ya. buku. Kan kayak, oh nih buku bagus nih, kamu harus coba baca deh. Kan jadi pengen baca juga gitu. Itu sih. Menurut aku bahkan nggak cuman dari baca bukunya doang, tapi bener lingkungan dan juga kayak konten yang kamu konsumsi gitu. Jadi kayak dulu tuh pas aku kayak lama nggak baca buku, aku mulainya dari aku nonton YouTube orang rekomendasi buku, terus kayak ngomongin tentang buku, terus kayak isi TikTok aku jadi book talk, kayak semuanya buku gitu. Kan itu kayak akan lebih mendorong lagi ya, kayak selain lingkungan tadi. Jadi kayak dari konten yang dikonsumsi bisa kayak tentang buku gitu. Dan soal tadi kalau lingkungan sekarang ke algoritma media sosial gitu ya, bangunnya dari situ juga gitu ya, jadi pengaruh. Algoritma semesta kalau kata Algoritma semesta kalau kata bagus. Lebih tinggi lagi tuh. Nah, ini agak sedikit serius sih, tapi nggak apa-apa sepengetahuan teman-teman aja. Masalah literasi kita tuh sebetulnya apa sih? Aku mungkin pengen meng-highlight yang tadi kita udah sempat ngomongin itu sebetulnya banyak yang sama Kak. Kenapa kita bisa mulai suka baca buku ketika kecil itu adalah karena ada akses. Gitu. Tadi Bagus bilang kan, Bagus tuh suka baca buku karena dulu sering dibawa ke perpus, ya kan? Aku suka baca buku karena dulu sering dibeliin buku, kayak gitu. Jadi menurutku kalau salah satu masalahnya adalah di Indonesia ini akses bukunya sebetulnya belum merata dan belum banyak, gitu. Merata as in, oke, di Jakarta udah ada nih perpus Cikini, perpus nasional gitu. Cuman apakah misalnya di Makassar atau daerah-daerah lain, Kalimantan gitu kan, juga ada perpus yang segitu besar dan segitu lengkapnya gitu kan, fasilitasnya lengkap gitu untuk bisa membuat orang-orang suka baca buku gitu. Di sekolah-sekolah, aku ingat banget di zaman aku tuh sekolah negeri tuh perpustakaannya udah nggak usah diharapkan deh gitu. Di mana-mana yang punya negeri gitu ya? Iya, punya negeri nih. Aku 12 tahun sekolah negeri tuh kayak jangan diharapkan deh baca baca di perpus sekolah gitu. Karena buku-bukunya tadi seperti yang ada di bayangan aku, textbook, buku agama, buku pelajaran gitu. Nggak ada buku fiksi, teen lit, romance tuh yang seru-seru tuh nggak ada. Kayak gitu. Jadi menurutku padahal kita kan anak-anak itu mulai bisa mengembangkan minat baca ketika kecil. Dan mereka they're spending a lot of their time tuh di sekolah gitu kan. Jadi menurutku mungkin salah satu caranya untuk bisa meningkatkan minat baca itu adalah aksesnya juga diberikan di sekolah-sekolah. Gitu. Jadi menyasar bukan cuma di perpus kota, di sekolah mungkin diberikan anggaran ya, budget khusus untuk ya udah deh untuk sekolah masing-masing harus punya perpustakaan yang buku-bukunya tuh beragam gitu. Atau mungkin pustakawan juga bisa ditambah. Pustakawan. Ya kan, pustakawan karena kan semakin banyaknya perpustakaan itu kan pasti perlu juga ya orang yang menghandle itu gitu kan. Aku ada kok kayak jurusan-jurusan yang kayak kepustakaan kayak gitu, ada kan. Cuman memang kan mungkin prospek kerjanya belum banyak kayak gitu. Mungkin lapangan kerja juga harus bisa ditambah di situ ya untuk menghandle banyak perpus itu kayak gitu. Kemudian juga buku sih, harga buku kan agak mahal ya. Aku ngerasa harga buku tuh mahal, terutama buku impor. Buku impor kayak gitu, belum ongkirnya. Aku nggak tahu itu gimana cara biar sampai sama hal itu. Mungkin berhubungan dengan bea cukainya atau pajaknya, aku nggak ngerti ya. Cuman bisa kali ya dibikin murah lagi gitu, dibikin lebih murah lagi. Itu sih mungkin harga buku, akses buku itu menurutku salah satu alasan utama kenapa literasi sekarang mungkin belum begitu tinggi. Gitu. Masih berkaitan dengan literasi. Jadi kalau menurut dia misalnya apa saran kepada pemerintah nih supaya tadi gitu ya tingkat literasinya kita meningkat lah gitu ya? Sama sih kan seperti omonganku yang tadi, sarannya mungkin aku nggak tahu nih udah ada atau belum ya. Budgetnya harusnya udah ada ya, karena setahu aku kan di tiap pemerintah di tiap Pemda itu kan ada yang dinas arsip dan pustaka itu kan. So aku ada tuh
yang mereka memang ditugaskan mainly hanya untuk berhubungan dengan ya kepustakaan di daerah gitu. Oh mungkin bisa budgetnya dari APBD gitu ya, ada budget khusus buat pengadaan koleksi buku. Kayaknya sekarang udah ada, cuman gitu. mungkin belum banyak kali ya gitu. Di Jakarta yang aku pasti tahu udah ada, makanya that's why ada perpus Cikini itu sekarang bagus banget kan, karena memang ada budgetnya sendiri di situ. Cuman mungkin bisa juga merata di daerah-daerah lain kayak gitu. Jadi ada budget khusus yang diberikan untuk memang pengembangan perpustakaan atau pengadaan akses buku di sekolah-sekolah di daerah gitu. Setahu aku kota yang lumayan bagus juga untuk pengelolaan pustakaannya itu adalah Jogja. Kemarin aku sempat research kan. Jadi kalau di Jogja itu mereka memang ada program tuh yang kayak perpustakaan keliling, yang kayak pakai mobil, dan itu masih rutin sampai sekarang. Terus perpustakaannya banyak kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satunya penyebab juga Jogja tuh sekarang nomor 1 Kak. Jadi Jakarta nomor 4, nomor 1 itu Jogja sebetulnya. Mungkin itu karena ya selain karena Jogja kota pelajar ya, banyak sekolah, universitas di situ, tapi ternyata akses bukunya juga di mana-mana gitu. Di mana-mana gitu. Even aku pernah ngobrol sama temanku yang orang Jogja, dia bilang pas kecil itu kenapa alasannya dia suka baca buku karena banyak ini toko buku bajakan sebetulnya di Jogja. Oh iya. Gitu. Iya ya itu alasan buruk lain sih ya. sebetulnya. Buruk sebetulnya ya. Cuman ya itu baru buruk ya. Cuma mungkin bisa muncul itu toko buku bajakan karena minat bacanya tuh tinggi gitu loh Kak. Kayak keinginan baca tinggi, makanya muncul tuh buku-buku bajakan. Jadi mungkin kalau untuk saran untuk pemerintah gitu kan, budgetnya mungkin bisa semakin ditingkatkan ya untuk di tiap-tiap daerah, jangan cuma di kota-kota besar aja. Budget khusus untuk yang pustaka gitu. Oke, ini kita terlalu serius ngomongin pemerintah gitu. kita relax dulu aja, gitu kita relax main games sebentar. Jadi games ini yang tahu langsung tunjuk tangan aja. Terus ngomong jawabannya apa gitu ya. Nggak usah dibagi ke grup lah ya. Keroyokan aja pokoknya gitu ya. Gue atau aku gitu ya. Takut. Oke. Gamesnya adalah yang pertama tebak nama penulis. Aduh. Simple kok ini. Kalau nggak bisa jawab loh ya, kalau nggak ada yang bisa. Malu. Nggak apa-apa, gue nggak jawab, tapi yang penting kalian jawab ya, please. Yang pertama, ini sebetulnya pertanyaannya umum aja kok gitu ya. Siapa penulis novel? Nungguin ya. Ini boleh buka Google nggak? Siapa penulis novel Gadis Kretek? Dia. Oke. Betul. Rati Kumalasari. Rati Kumala. Yang kedua, siapa penulis novel? Ini sih Bumi Manusia. Dia. Pramudia Anantatur. Ya Pak Pram. Oke. Yang ketiga, siapa penulis Atomic Habit? Sumpah nih kalau nggak ada yang tahu. Ini dikat lah. Nama penulisnya James Clear. Oke. Nah, itu cukup tebak nama penulis. Sekarang tebak kata padanan. Padanan kata. Bahasa Indonesia. Iya, misal dari Inggris, Indonesianya apa? Semacam terjemahan tapi ini padanan. Ya, kayak gitu ya. Ini juga mungkin teman-teman sering dapetin di mana-mana gitu. Takut Gus tuh aja. Yang pertama, apa bahasa Indonesianya download? Dia. Mengunduh. Iya. Unduh sebetulnya. Unduh, Iya, unduh. Yang kedua, apa bahasa Indonesianya podcast? Siniar. Yes, bagus. Siniar. Thank you ya Gus. Bangga mama. Siniar tuh. Yang ketiga, apa bahasa Indonesianya online? Daring. Yes, apa daring? Dalam jaringan. Oke, dalam jaringan. Lagi, ya, masih semangat ya? Masih. Ini kata mana yang baku? Ya. Gak gitu semua. Baku nggak baku ya? Yang pertama, hutang dengan H atau utang tanpa H? Tanpa H. Yes, betul, Clara. Utang yang betul, tanpa H ya. Yang kedua, selebritis atau selebritas? Selebritas. Nggak tahu. Selebritas. Apa? Selebritas. Yes, benar selebritas. Ini kata lu kayak ngejebak bukan? Padahal jawabannya benar, tapi jadi ragu kan? Selama ini ada kesalahan berarti kan gitu ya. Selebritas karena diambil langsung dari kata celebrity gitu. Itu selebritas gitu, bukan selebritis. Lalu
zaman dengan Z atau dengan J zaman? Z. Z, J, Lo apa di? J. Jadi bener Z. Oh, Zaman. Nah ini langsung aja, ini soalnya penyebutan bukan pilihan gitu ya. Yang tahu aja langsung tunjuk tangan. Sebutkan nama-nama penyair Indonesia, 3 aja. Joko Pinurbo. Oke, 1. Chairul Anwar. Oke, 2. 1 lagi. Hujan bulan Juni itu apa? Sapardi Djoko Darmono. Betul. Oke, itu aja game saya teman-teman. Thank you. Gimana? Oke lah ya. Oke lah, lumayan lah ya. Oke. Nah, kedepannya Buklan mau ada apa? Program apa ya di Buklan? Mas Taura. Teaser gitu. Kedepannya masih banyak kegiatan menarik dari Buklen. Pasti kita mengemas kegiatan dengan menarik ya, yang kayak anak muda tuh sebisa mungkin kita menggayat anak muda untuk ikut gitu ya. Mungkin yang upcoming next eventnya kita kemarin sempat ngadain blind book date. Oke. Menjodohkan Apa tuh? 2 orang Gimana yang baca tuh? buku. Oke, ini spoiler ya. Jadi blind book date itu adalah kita menjodohkan 2 orang yang suka baca buku untuk blind date gitu ya. Oke. Ya kayak kencan gitu, tapi kencannya ngomongin buku gitu. Jadi kayak kita menggabungkan 2 orang, nanti kita kasih mereka ke lokasi-lokasi tertentu untuk mereka kayak ya kenal satu sama lain gitu. Nah, kegiatan pertama, blind book date pertama itu tuh sukses banget. Berarti ini ada sistem apa namanya kurasinya atau apa seleksi ya? Seleksi ada, gitu ya? ada. Jadi biasanya kita berdasarkan apa tuh? seleksi berdasarkan genre bacaan buku dan usia. Oh, gitu. oke. Jadi kalau kemarin kita nyaringnya tuh, oke, dia baca buku terakhirnya mungkin self draft, kita pasangin sampai baca self draft juga. Oke. Terus umurnya juga yang sebaya lah gitu. Jadi yang nggak terlalu jompang banget, biar obrolannya nyambung gitu. Nah, karena kemarin sukses banget, kita kemarin tuh buka slot cuma untuk 30 orang. Ternyata yang daftar 120 sekian gitu, kayak banyak banget gitu. Akhirnya kita kayak oke, kita kayak bisa nih buka untuk blind book date yang kedua. Itu pertanda apa tuh? Pertanda banyak yang cari jodoh? Itu juga sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan terfollow up ya setelah kegiatan, ada follow upnya lagi gitu ya. Itu yang kedua. Terus juga kita mau masih sama kayak kegiatan sebelumnya, mungkin collab dengan penulis-penulis gitu. 17-an, oke, mungkin 17 boleh dia yang jelasin. Oke, tadi kan blind book date itu kan part kedua ya. Kita mau bikin batch yang kedua. Jadi teman-teman Lentera yang pengen tertarik ya ikutan blind book date bisa ikut nih part 2. Akan diumumkan segera ya Raya tanggalnya. Cuman kalau yang paling dekat bulan depan itu kan 17-an ya. Betul, Kak ya, ya. 17-an. Kita bukan ingin ikut merayakan nih 17-an, tapi pastinya ada hubungan dengan literasi gitu. Jadi sedikit spoiler, nanti kita akan main game 17-an tapi ada kaitannya dengan buku kayak gitu. Jadi Itu sih, itu Kak Tanto. program ke depan yang terdekat gitu ya. Dan jangan lupa untuk terus dipantengin aja di IG-nya ya supaya terpapar Betul, informasinya ya. betul. Iya. Nah, yang terakhir mungkin satu-satu mungkin ada apa namanya satu pemikiran tersendiri gitu ya, pesan-pesan buat teman-teman semua sehubungan dengan literasi di kita sini dan terutama untuk minat tadi anak muda gitu supaya ikutan baca. Dan gimana caranya tadi lupa sih, gimana caranya buat gabung ke Buklan? Pertama, follow Instagramnya Buklan, Jangan lupa. @buklan_in_jkt atau Buklan for all gitu ya, 4 all. Dengan memfollow teman-teman akan mendapatkan informasi Buklan itu kita ketemuan di mana kayak gitu. Tiap minggu kita akan update nih kita akan ketemuan di mana. Contoh misalnya ketemuan di Taman Ismail Marzuki gitu. Kita biasa ketemuan setiap hari Sabtu teman-teman. Sabtu tempatnya tentatif tergantung minggu ini tempatnya di mana. Tapi jamnya juga selalu sama, jam 3 sampai jam 5 sore gitu. Cara datangnya gimana? Tinggal datang aja, nggak perlu daftar, nggak perlu info, nggak perlu kontak arah hubung, jadi langsung daftar aja. Langsung datang aja, langsung datang aja. Bawa teman boleh, bawa diri, bawa buku. Bawa pacar boleh, bawa Bumble date boleh. Bumble date. Pernah. Ada yang Bumble date-nya bawa juga dibawa ke Buklen. Pernah, dan saya lagi di situ waktu itu. Oh iya, Taman Langsat. Kan? Oh iya. Taman Langsat kan? Taman Langsat kan? Bener, Taman ada Langsat, saya. ada. Oh iya, bener. Kita semua heboh. Heboh. Apa ini Buklen dijadikan destinasi ngedate? Iya. Mungkin itu impact-nya Buklen kali ya. Oke lah gitu. Iya, jadi bawa buku sendiri. Kalau nggak bawa buku nggak apa-apa. Teman-teman kadang suka bawa buku berlebih, jadi nanti bisa tinggal pinjem aja di tempat kayak gitu. Udah, habis itu persiapkan mental dan keberanian karena kan berarti pertama kali datang pasti agak-agak takut ya, kayak agak-agak nervous ketemu orang baru. Jadi harus beranilah untuk menyapa orang baru, untuk kenalan dengan orang baru kayak gitu. Dan ini mungkin dihafalin aja wajah-wajahnya teman-teman saya. Jadi kalau teman-teman datang
ya sapa mereka duluan aja supaya nggak canggung-canggung amat gitu ya. Oke. Oke. Terus pesannya terkait dengan literasi. Iya. Pesanku, aku yakin sebetulnya teman-teman tuh bukan nggak suka baca buku, cuma memang belum menemukan buku yang tepat aja kayak Oke. gitu. Dan teman-teman kalau dibilang buku tuh jangan mikirnya kayak harus novel atau kayak harus buku-buku yang berat pakai bahasa Inggris kayak gitu. Even komik, kayak apalagi sih komik, kemudian yang kayak majalah itu menurutku juga bisa digunakan kalau misalnya teman-teman ingin memupuk rasa hobi baca itu gitu. Jadi dimulai sama seperti bagus ya, dimulai dengan topik yang teman-teman suka, yang ringan-ringan aja dulu, no pressure. Nanti dari situ ketika udah mulai menemukan minat membaca, mulai kenal sama teman-teman lain yang suka baca. Iya. Kayak gitu. Karena sama menurut aku lingkungan yang sama-sama suka baca itu betul-betul mendorong kita sih untuk bisa lebih explore lagi dan hobi kita lebih lebih suka lagi dengan hobinya kayak Iya, gitu. Kalau ngomongin baca buku dan minat baca atau literasi di Indonesia peringkatnya gitu ya, mungkin kadang kita ngerasa kayak apa sih yang bisa gue berikan, apa sih yang bisa gue berikan untuk berdampak ke Indonesia gitu. Mungkin kalau misalnya kita mikirnya, oh gue mau ningkatin minat baca Indonesia yang tadinya peringkat 2 terendah jadi 10 besar gitu ya. Itu mungkin kesannya kayak muluk ya, kayak aduh tuh gede banget, gerakannya harus kayak gimana gitu. Dan apakah bisa hanya dengan gue sendiri yang cuman kayak datang ke Bookland setiap Sabtu atau cuman kayak baca buku doang gitu, apakah bisa berdampak? Bisa banget gitu, karena untuk berdampak besar itu kan butuh kolektif dari banyak orang, butuh kolektif dari individu. Aku, Nei, dia, Ardis, Bagus, Katanto, Bambang, Wati, Siti, Budi gitu kan. Itu kan kolektif yang digabungkan kan, akhirnya berdampak ke Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru suka baca buku atau mungkin baru mau mulai atau lagi suka baca buku atau udah suka baca buku gitu ya, percayalah apapun yang kalian lakukan tuh berdampak buat Indonesia gitu. Mungkin suka bertanya kayak, gue cuma baca buku misalnya kayak buku AU gitu di Twitter atau mungkin kayak buku tinglit, buku romance, apa dampaknya? Banyak dampaknya, tapi mungkin nggak sekarang, tapi mungkin nanti. Kita nggak tahu tahun depan, 10 tahun lagi akan berdampak seperti apa gitu ya. Kayak tadi misalnya kayak Jakarta gitu, zamannya pandemi gitu kan, orang-orang dipaksa baca buku gitu. Kayak kita dari peringkat 10 ke peringkat 4 gitu. Jadi bukannya nggak berdampak ya, pasti berdampak walaupun mungkin lambat gitu. Untuk teman-teman yang masih kurang minat untuk membaca buku, kalian bisa coba-coba aja dulu lihat AU-AU yang ada di TikTok gitu kan ya, baca-baca AU-AU kayak gitu. Terus habis itu yang di Twitter juga banyak AU-AU bagus. Terus juga aplikasi-aplikasi membaca juga banyak gitu kan. Jadi coba-coba aja dulu cari genre kalian gitu sih. Ini disclaimer ya teman-teman, tadi AU tuh bukan suara-suara tapi alternate universe ya. Alternate universe ya. Iya. Ini juga AU gitu. bukan ya. Tapi alternate universe, cerita di universe lain kira-kira kayak gitu ya. Ya, jadi kalau dari aku sama kayak yang teman-teman tadi udah bilang, bahwa cari dulu buku atau bacaan yang kamu suka. Entah itu buku, komik, thread Twitter. Kan seru tuh thread Twitter, apalagi kalau ada permusuhan dan drama tuh seru. Iya. Ya mulai dari situ lama-lama akan tertarik ke hal-hal yang lain tentang membaca. Kayaknya baca ini seru deh, baca ini seru. Makin lama akan makin terpapar kayak gitu. Dan juga yang kayak teman-teman bilang tadi sebelumnya, temui lingkungan yang juga suka membaca. Karena lingkungan itu berpengaruh. Dan juga bisa dengan mengunduh aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan membaca kayak Lentera atau Ipusnas segala macam. Ya, jadi kita buka HP pun ngelihat aplikasi tersebut kan, kayaknya ada bacaan yang menarik nih, kayak gitu. Mungkin itu sih. Mulai dari langkah-langkah kecil aja dulu. Dari cari buku yang kalian suka, dari cari genre yang kalian suka, cerita yang kalian suka. Habis itu nanti akan bertambah dengan sendirinya. Kalau menurut aku mulai baca buku tuh bahkan nggak harus mulai dari bukunya kayak tadi, kayak bisa mulai dari konten yang kamu konsumsi, kayak mulai dulu kayak kontennya tentang buku, rekomendasi buku, atau bahkan kayak ya orang-orang ngomongin buku aja gitu intinya. Terus juga bisa kalau mahasiswa atau terus keterbatasan duit, bisa bahkan kayak ya udah buku depan mata apa gitu, kayak kan biasanya di rumah ada aja gitu ya buku. Kayak mulai dari situ, bahkan nggak usah yang yang disuka apa kan pasti bingung, kayak jadi mulai dengan apa yang udah di depan mata aja dulu. Terus dari situ kayaknya
mulai berubah gitu kan, kayak mau mulai baca buku gitu-gitu, pasti kayak ada omongan-omongan kayak ngapain sih baca buku, atau kayak pick me lu atau apalah gitu kan. Menurut aku kayak kekeh aja dan kayak terus kayak feed into your curiosity gitu, kayak kalau lo penasaran ya telusurilah rasa penasaran itu gitu sih. Nah, terakhir closing statement, ada yang mau berbicara soal apapun? Oke, buat teman-teman yang mungkin bingung ya mau baca buku apa, atau mungkin baru mau mulai suka baca buku, atau udah suka baca buku tapi nggak ketemu nih teman-teman yang suka baca buku gitu ya, boleh banget teman-teman join ke Bookland setiap Sabtu, follow dulu Instagram Bookland gitu ya. Jangan pernah merasa takut untuk join klub buku gitu. Jangan pernah merasa buku bacaan kamu kayak kok buku bacaan gue kayaknya biasa banget dibanding buku dia. Jangan pernah ngerasa takut untuk genre buku bacaan kamu. Apapun genre buku bacaan kamu tuh ya bagus gitu. Ya nggak apa-apa baca buku apapun gitu, baca buku tadi ya gitu, mungkin baca AU, atau mungkin udah besar bacanya teen lit, udah besar bacanya komik, ya nggak apa-apa gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah merasa takut, ragu untuk join ke klub buku, karena untuk Bookland sendiri ya kita berusaha seinklusif mungkin, kita menerima segala jenis bacaan buku, tidak diskriminatif ya gitu. Jadi feel free untuk datang ke Bookland, jangan pernah merasa kayak buku gue cuma ini doang, gue takut deh. Jangan kayak gitu ya teman-teman, karena kalau misalnya kalian terus-terusan takut, jadinya nggak ketemu nih sama lingkungan baca bukunya. Jadi kayak berani dulu aja datang ke Bookland gitu teman-teman. Oke. Yuk dia. Oke, kalau dari aku mungkin menyambung tadi Lara bilang statistik ya, tingkat gemar membaca itu 72,68 dari 100 ya. Ya. Angkanya ya. Betul. Oke, masih ada 30-an lagi nih teman-teman yang bisa kita capai. Semoga tahun depan angkanya meningkat ya untuk Jakarta. Amin. Oke, dari aku itu aja closing statement ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banget Bookland, terima kasih banget Bagus, Ardis, Clara, Nei, dan Dia udah pengen gabung datang ke podcast Lentera kali ini. Dan saya ingatkan lagi teman-teman follow IG-nya Bookland gitu ya. Nanti teman-teman bisa kepoin di situ. Sama TikTok. Oh, sama TikTok. Oke, apa lagi? Ada lagi? Udah. TikToknya apa? TikToknya Sama Bookland for all. Bukan in JKT, maaf. Bookland in JKT, dan TikToknya pun Bookland in JKT. Dan teman-teman saya juga mau ngingetin untuk datang ke toko buku ini, Blooks ya. Ada di Blok S, toko buku yang sangat-sangat koleksinya tuh terkurasi dengan baik. Jadi teman-teman yang suka sama film, kesenian, musik, dan lain-lain, itu teman-teman bisa banget datang ke Blooks ini yang ada di Blok S gitu aja ya. Nah, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Lentera Talk berikutnya. Bye-bye!